3 tahun berlalu, COVID-19 masih saja membayangi kita semua. Vaksinasi dan melakukan protokol kesehatan masih sangat penting hingga sekarang ini. Metro TV membahasnya lebih jauh bersama Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Berikut wawancaranya. Pemirsa, pandemi belum selesai meskipun Presiden Joko Widodo menyatakan Februari 2023 ataupun tahun depan adalah akhir dari pandemi, tetapi PR kita masih cukup besar. Terhitung selama beberapa minggu terakhir bahwa memang angka mengalami penurunan. Namun angka tersebut ternyata masih ada peningkatan cukup minor di beberapa lokasi di Indonesia, katakanlah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Artinya masih banyak sekali PR kita. Capaian vaksinasi, kemudian protokol kesehatan itu pun juga menjadi sorotan. Apa yang kemudian harus dilakukan? Dan kita bersama-sama untuk bersinergi segera untuk meredam ataupun juga menyelesaikan pandemi ini. Kemudian kedua menjadi sorotan adalah terkait dengan gangguan ginjal misterius akut yang terjadi di beberapa lokasi terutama di DKI Jakarta kepada anak-anak. Kenapa hal itu bisa kemudian menyeruak, bisa menjadi sebuah hal yang kemudian harus kita perhatikan secara serius. Bagaimana pula cara menotifikasi, dan langsung kita untuk membahasnya sudah bergabung bersama dengan kami. Saat ini saya berada di kantor Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Dante Saxono Harbuono, yang akan langsung coba saya akan tanyakan bersama kali ini. Permisi, selamat pagi, saya numpang. Oke, saya akan langsung ngobrol saat ini. Selamat pagi, Bapak. Halo, selamat pagi. Apa kabar Pak Dante? Apa kabar, Pak? Apa kabar, saya mungkin sebutnya langsung Prof Dante saja ya. Selamat untuk promosi profesornya. Terima kasih. Baik, oke, kita langsung ngobrol-ngobrol ya. Siap. Oke, Prof Dante, saya akan awali dengan pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa Februari 2023 adalah akhir dari pandemi. Masih realistiskah dengan perkembangan kasus saat ini yang terjadi mengenai target tersebut? Jadi yang penting sebenarnya adalah evaluasi secara berkala dan komunikasi dengan WHO untuk menentukan target apakah memang kita harus berubah jadi pandemi menjadi endemi dan sebagainya, serta melihat situasi kasus yang beredar. Kita akan terus pelajari karena penata laksanaan pengobatan serta penentuan policy maker pada COVID-19 ini sangat dinamis. Kalau memang kasusnya tidak naik, kasusnya tetap terlandai dan turun, maka kita akan tetapkan sesuai dengan perencanaan yang ada sebelumnya. Tetapi kalau dinamikanya kemudian kasusnya naik, kemudian peningkatan temuan juga meningkat, maka kita akan merubah. Jadi ini masih dalam proses yang sangat dinamis sekali. Oke, kalau kita bicara mengenai beberapa faktor-faktor di antaranya seperti capaian vaksinasi, booster itu per tanggal 18 Oktober saya lihat kita masih 27,03%. Nah, artinya masih cukup rendah begitu untuk boosternya. Apakah target ini tuh sesuai dengan capaian yang diharapkan oleh Kementerian Kesehatan, Prof? Tentu kita akan melakukan berbagai macam akselerasi supaya target booster ini bisa menjangkau masyarakat, sebagian besar masyarakat. Karena dengan melakukan booster telah terbukti bahwa angka kejadiannya makin menurun pada kelompok yang menggunakan booster. Terutama di booster yang ada di daerah terpencil. Ini juga mesti kita kejar terus. Masyarakat lebih kelihatan lebih santai sekarang karena memang varian Omikronnya varian yang ringan yang ada sekarang. Varian COVID-nya, varian Omikron. Gejala klinisnya tidak terlalu berat sehingga masyarakat seolah-olah menjadi abai untuk melakukan vaksinasi booster. Padahal angka kematian untuk COVID ini masih tetap ada sekarang. Masih tetap ada untuk kematian akibat COVID walaupun angka kematiannya sangat kecil. Jadi saya berharap masyarakat tidak abai, tetap mengikuti kegiatan vaksinasi booster secara sesuai dengan anjuran pemerintah dan sehingga kita bisa mencapai capaian booster yang lebih baik. Oke, terkait dengan capaian ini, bagaimana juga dengan stok gitu? Karena beberapa lokasi, katakanlah saya sebut saja beberapa waktu yang lalu, misalkan seperti di Makassar, kemudian beberapa lokasi lain mengatakan bahwa stok untuk booster itu sangat terbatas gitu. Nah, bagaimana koordinasi di Kementerian Kesehatan untuk memastikan bahwa stok untuk masyarakat agar segera di booster itu bisa teralokasikan semuanya? Ya, kita terus melakukan manajemen operasional dan distribusi untuk vaksin booster ini ke seluruh Indonesia. Ini kesulitannya ditambah lagi karena kita sudah mulai melakukan bulan imunisasi anak. Nah, seperti apa berarti? Bulan imunisasi anak, sehingga akhirnya tempat penyimpanan untuk
vaksin-vaksin ini menjadi terbatas di beberapa daerah. Untuk beberapa daerah yang memang memungkinkan untuk melakukan akselerasi cepat dan pengerjaan waktu yang cepat untuk terapi booster, kita bisa langsung distribusikan. Tapi ada beberapa daerah yang tempat penyimpanannya kurang. Tempat penyimpanan kurang ini karena sudah didistribusi untuk imunisasi anak-anak, vaksin untuk imunisasi anak-anak, sehingga memang harus ditunda. Tapi kita akan terus melakukan perbaikan-perbaikan untuk memperoleh distribusi vaksin ini menjadi merata di seluruh Indonesia. Oke, untuk vaksinasi buatan anak negeri katakanlah seperti Indovac yang sudah diresmikan oleh Presiden. Nah, itu bagaimana untuk saat ini penyaluran kepada daerah? Apakah sudah cukup merata atau masih ada tantangan yang dihadapi? Jadi untuk vaksin baru Indovac dan Vavac itu nanti mudah-mudahan akan keluar authorization EUA-nya di tanggal 21 Oktober, beberapa hari lagi. Ya, kemudian setelah keluar baru kita lakukan distribusi. Untuk beberapa vaksin yang dilakukan distribusi ini kita utamakan untuk vaksinasi primer lebih dahulu dan yang belum terjangkau, dan beberapa diantaranya memang sudah teruji untuk target booster. Nanti target booster juga bisa menggunakan vaksinasi yang diproduksi dari dalam negeri ini. Oke, untuk beberapa lokasi yang masih sulit dijangkau itu, bagaimana langkah koordinasi dari Kementerian Kesehatan untuk bisa menjangkau tentunya bagi para warga yang ada di lokasi-lokasi yang masih sulit terjangkau tersebut, Prof? Untuk beberapa daerah yang sulit terjangkau, kita menggunakan vaksin yang hanya satu kali. Seperti vaksin Johnson & Johnson. Vaksin Johnson & Johnson ini bisa divaksinasi hanya satu kali, sehingga cakupan untuk daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau untuk program vaksinasi ini hanya cukup satu kali didatangi. Oke. Tapi apakah mereka memerlukan booster juga begitu ketika mereka hanya satu kali vaksin saja? Memang booster tetap diperlukan, tetapi waktu jangka protektifnya itu agak panjang, sehingga kita bisa melakukan konsentrasi untuk vaksin ini lebih ringan lagi dibandingkan kalau kita harus melakukan tahapan vaksinasi yang dasar seperti yang lainnya mesti 6 bulan sekali. Oke, Prof, kemudian saya ingin lebih general lagi begitu ya. Kita sama-sama setuju bahwa pandemi belum usai saat ini. Kasus masih ada. Kasus kematian seperti yang Prof katakan juga masih cukup tinggi di beberapa lokasi. Apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat bahwa pandemi belum usai, yuk kita bersama bersinergi untuk bisa bersama-sama mengentaskan COVID-19? Jadi yang paling penting dalam hal ini adalah peran masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan yang baik. Misalnya menggunakan masker. Tingkat penggunaan masker di negara kita cukup baik dibandingkan dengan beberapa negara yang sudah melepas masker, polisi melepas masker. Tidak bisa dipungkiri bahwa kasusnya masih ada. Penggunaan masker di tempat-tempat ruangan tertutup itu masih diperlukan, sehingga masyarakat masih bisa terproteksi dari COVID-19. Oke. Jadi protokol kesehatan, mencuci tangan dan sebagainya itu juga penting bagi masyarakat, membudayakan kehidupan sehat, kemudian mengkonsumsi untuk meningkatkan daya tahan, makanan untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga penting, sehingga kita bisa terhindar dari COVID-19 ini dengan lebih baik. Oke, tapi kembali gitu seperti pertanyaan awal saya begitu, masih realistiskah target katakanlah kita Oktober sampai dengan Februari, kurang lebih ya 5-6 bulan lagi ke depan, masih bisakah kita untuk benar-benar bisa menekan angka yang sampai seminim mungkin di Indonesia? Satu yang kita laksanakan adalah melakukan intensifikasi vaksinasi booster yang baik. Kedua, yang beberapa yang kita tidak bisa kendalikan adalah timbulnya varian baru. Apabila timbul varian baru yang kemudian mempunyai nilai tingkat penularan yang lebih besar dan lebih agresif, tentu ini yang kita tidak bisa abaikan. Betul. Nah, itu kombinasi itu yang terus-menerus kita evaluasi. Ya. Sebenarnya target-target ini sangat dinamis di seluruh dunia. Dan political will itu juga merupakan balancing antara bagaimana sektor kesehatan ini memainkan peranan dengan perekonomian yang harus terus tumbuh. Betul. Sehingga penentuan endemik atau pandemi bukan menjadi satu-satunya hal yang menjadi pembicaraan yang harus ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini, tetapi yang paling penting adalah menjaga agar keselamatan masyarakat itu terjamin secara baik. Jadi filosofi untuk merubah pandangan tentang pandemi dan endemi
adalah filosofi membuat masyarakat tetap terjaga dari COVID-19 ini secara lebih protektif. Oke, dengan tingkat resilient yang ada di Indonesia, cakupan vaksinasi mereka yang juga sudah mencapai booster, mampukah kita paling tidak meminimalisir dampak dari kemungkinan mutasi-mutasi varian yang ada kemungkinan ke depannya? Kalau kita berkaca 2 tahun ke belakang kan, ini ada masa di mana kemudian muncul varian terbaru, mutasi varian ini begitu. Cukup resilientkah kita? Jadi mutasi tentu berada di luar jangkauan kita, karena ini adalah virus yang melakukan replikasi untuk mempertahankan kehidupan mereka sehingga mereka tetap bisa survive. Salah satu cara yang digunakan untuk mencegah terjadinya mutasi adalah memutuskan mata rantai. Dengan bagaimana cara memutuskan mata rantai adalah kontak antar individu yang menjadi minimal untuk saling menularkan. Bagaimana supaya kontak individu ini tidak saling menularkan adalah menggunakan proteksi seperti penggunaan masker yang selalu kita pakai selama ini. Dengan begitu maka kita akan terus relevan, kita akan terus resilient untuk menekan laju peningkatan kasus COVID-19 ini walaupun timbul varian baru. Dan mudah-mudahan varian baru yang keluar yang terus berkembang ini ada varian yang makin lama makin lemah. Baik, terima kasih Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Profesor Dante Saxono Harbuono sudah memberikan insight tentunya bagi kami di Sangat Pagi Indonesia. Terima kasih Prof. Terima kasih Martin.